sekarang keluar dari raga sahabat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setan orang ada ilmu orang dulit manuk mati nang jero. Ya. Hanya melati. Saya sudah peringatkan kau. Saya sudah berbicara baik-baik pada dirimu. Ini kamu udah dikunci. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Pak Bro dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat, dalam negeri dan luar negeri. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menemukan channel Pak Bro Misteri malam hari ini. Sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan selalu dalam tetap iman Islamnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Pak Bro dimanapun Anda berada, malam hari ini sebenarnya kita mau ke Cirebon, ada misi di sana. Cuma malam hari ini ada tamu dari Cilacap, namanya Mas Manto, ya, Mas Wanto. Wanto. Oh, Mas Wanto. Beliau ini jauh-jauh dari Cilacap datang ke sini untuk minta bantuan. Sehingga tadi sih Mas Wantonya itu sudah cerita banyak sama Kang Nur. Lah setelah saya datang, terus Mas Wanto ini mengizinkan untuk kita live kan. Jadi malam hari kita dokumentasikan biar semuanya itu, sahabat semuanya itu tahu mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Monggo Kang Nur silakan diceritakan yang sebenarnya dari tujuannya Mas Wanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa ni'matillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan suatu limpahan rahmat dan hidayahnya, berkahannya buat kita semua. Alhamdulillah, saya dan Bapak Bro senantiasa diberi suatu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menemani saudara, ya. Menemani saudara, menghibur saudara. Apabila ada suatu kekurangan dari kami, keluarga Bapak Bro Misteri, mungkin itu semata atas kebutuhan kami, ya, semoga kami itu bisa semakin tambah pengalaman kita, tambah kita perjalanan kita itu semakin lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga saudara dari Bapak Bro Misteri semua yang baik itu yang sedang kerja di luar negeri atau dimanapun berada kalian, ya, walaupun di Indonesia atau di luar negeri, saya doakan semoga selalu sehat, diberi suatu rezeki yang melimpah, dan semoga selalu dibahagiakan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini, Lur, kami itu kedatangan tamu dari saudara kita, ya, Pak Wanto. Pak Wanto datang kemari, itu kami, saya Kang Nur dan Bapak Bro itu diminta bantuannya. Nah, lebih baiknya kita tanya langsung kepada Pak Wanto. Monggo Pak Wanto, apa yang terjadi di Pak Wanto hingga Pak Wanto itu datang jauh-jauh dari Cilacap kemari, Pak Wanto? Sebentar sebelum Pak Wanto menceritakan, Pak Wanto lagi kurang enak badan apa? Ya, musimnya. Oh, kayak gitu ya. Oh ya, pantesan maksudnya. Ini kan kerjanya gini, ini kan libur Pak Bro. Itu kerjanya itu di sawit. Di Kalimantan tuh dia pulang Pak Bro. Karena gitu ceritanya tuh banyak suatu cerita-cerita yang mungkin Pak Wanto sendiri yang jelaskan lah. Monggo Pak Wanto. Nunggu Pak Wanto. Iya, saya datang ke sini mau minta tolong karena dari adik saya yang kerja menjadi bengkel itu
kemarin ada pelanggannya yang nganterin duit buat bayaran servis mobilnya dia. Jadi saya tuh bingung. Loh, Ya harusnya kan bersyukur kita kerja Saya kan dibayar. bingung, soalnya adik saya kan udah meninggal. innalillahi Nah, itu wa jadinya saya inna disitu ilaihi tuh. raji'un. Dia tuh udah meninggal. Nah, saya bilangin, Brandingnya nggak percaya, duitnya kasih aja. Saya juga bingung. Adik Pak Wanto montir. Iya, Terus? montir. Dia tuh mudik ya dari kerjaan itu kecelakaan. Oh, meninggalnya kayak di mana di Bapak itu? Kerjanya di Jakarta. Lo meninggalnya pas Mudik kayak Pas mudik. mudik. Mudik yang Mudik Mudik. kemarin lebaran. Iya. Oh. Nah, kemarin ada orang nganterin duit, yaitu pembayaran servis mobil dari pelanggan dia. Nah, saya bilangin sudah nggak ada pak. Loh, ya nggak mungkin, kemarin katanya servis mobil saya udah jadi ya dibawa ke sini tuh nganterin duit, mobil itu ya bisa. Sebentar. Tadi disampaikan bahwa kecelakaan pada saat mudik. Iya. Lah ada salah satu pelanggan mengantar uang karena sudah servis kendaraannya. Iya. Lah, servis kendaraannya kapan? Kendaraannya kira-kira hampir 1 minggu. 1 minggu yang lalu. Iya kan, makanya saya bingung. Berarti Lebaran kemarin bulan April, Mei, Juni, Juli, 3 bulan. Iya. Lah, 3 bulan setelah meninggal, ada pelanggan mengantarkan uang servisnya. Ya, bahkan servis mobil pun dibawa sini, mobil ini yang diservis memang jadi. Udah jadi. Udah jadi, makanya dia Subhanallah. dibayar. Saya ngomong paling main lah. enggak, Main. maksudnya gini mungkin ada kembarannya atau apa? Iya. Enggak. Dia bilangnya ngotot adik Bapak yang Iya, meninggal. namanya, alamatnya pun tepat. Nama saya juga Oh berarti disebut sama dia. dikasih alamat. Ya dikasih alamat nama saya gitu. Kan tepatnya di percaya di nama saya. Nama saya tepat RT sekian. Nah, itu yang Yo. bikin saya percaya itu. Maksud saya gini Pak Wanto ya, mohon Iya. maaf saya memotong pembicaraan dari Pak Wanto. Iya ya. Gini Pak Wanto, loh Pak Wanto tuh minta pada kami ya, saya Papa Bro dan Kang Nur ya, itu membantu di bidang apa? Karena saya lihat dari suatu kejadian itu sendiri, walaupun kita nggak tahu ya Pak Bro terjadinya gimana, walaupun Iya. gimana prosesnya, tapi yang menjadi suatu tanda tanya saya, loh apa kaitannya Pak Wanto kok sampai datang kemari itu berdekat? Ya Saya soalnya berkesan. banyak cerita juga, teman-teman dia juga sering lihat gitu. Bukan seorang pelanggan juga bukan. Oh. Temennya juga pernah nyamperin. Nah katanya lebih main, bapak nggak tahu kali. Bukan, jalannya pergi, mau jelasin dia pergi, ya saya cari sendiri gitu. Nah itu saya bingung. Ya istri saya juga udah pernah lihat. Nah lihat masih jalan-jalan, terus anak saya yang kecil dong Hah? juga sering ngomong habis jalan-jalan sama Lili katanya. Subhanallah. Iya, Lili siapa? Lili udah milik orang jalan-jalan sama Loh, orang. namanya siapa itu? Enggak. Bentar. Putrane Mas Wanto yang kecil itu berapa tahun? Ya, sekitar 5-6 udah. 5 tahun. Pantas Kang Nur kalau usia segitu kan masih sebenarnya peka ya. Peka dengan hal yang gaib. Tapi maksudnya nggak merasa takut apa-apa gitu. Ya enggak, orang wujudnya omnya Lilinya. Tapi kalau sebenarnya usia segitu kan sudah mengerti orang itu meninggal Kang Nur ya. Ya mungkin Tapi memang apa Ya, enggak? tapi ya kalau kecil kayak gitu ya belum lah, belum. Ya mungkin Lupa-lupa ingat apa ya? Ya iyalah. Ya kita aja lah ya Pak Bro. Ah. Kita 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun kita nggak ingat. Bener nggak Pak Bro? Iya. Ya, itu realitanya kan kayak gitu. Allah ya Akbar. kita jalan-jalan sama Lili gitu. Loh, Lili. Tapi saya takutnya sama ini dia nggak tahu, saya simpan. Saya simpan, maksudnya saya diam. Nggak percaya anak saya takut nanti. Nah saya berpikir lagi, makanya saya datang ke sini.
pernah melihat channel Pak Papu sama Mas Nur nih. Ya. Saya minta tolong apakah arwah atau Alhamdulillah. melayang. Nah, Alhamdulillah. saya penasaran atau gimana, saya nggak tahu, yang penting kamu minta tolong Ya, caranya ya, gimana. ya, ya. Nah, iya. Oh, maksud Pak Wantonya. Oh, berarti mohon maaf, adik dari Pak Wanto namanya siapa ya? Namanya Bambang. Bambang. Iya. Oh, berarti dari Mas Bambangnya itu Iya. Mas arwahnya itu masih penasaran. Ya, karena saya pikir-pikir itu saya, kalau istri saya juga, kok iya ya, anak saya dan ini yang terakhir pelan kan, mungkin yang bisa habis dari dia itu. Loh, ninggalnya tuh di jalan raya itu. Mas Jalan Yudi? raya, iya jalan raya musim ke sini. Tapi maksudnya gini, saat kejadian meninggal, mungkin organ tubuh yang lainnya ada yang ketinggal atau komplit? Komplit, Komplit. komplit, cuman dia kepala pecah sama pinggangnya patah. Oh. Yo. Makanya saya nanya kalau anak saya bilang habis belajar sama dia. Tapi gini, dari pihak keluarga, kalau istilah kita orang Jawa ya, Iya. apa digoreng kacang hijau sudah ditaruh ditanam di sana nggak? Ya, udah macam-macam. Oh. Ada yang ini, yang itu. Sudah. Iya. Tapi ya nggak tahu masih ya. Bahkan anak saya itu belajar. Tapi kayak gini Pak, Iya. sebelumnya kami minta maaf pada Pak Wantonya ya, Iya. bukannya kami itu gimana kepada Pak Wantonya dan adik Pak Wantonya, karena menceritakan orang yang sudah meninggal juga nggak baik ya Pak. Ya, betul. Intinya begini, Pak Wanto, Iya. ya mungkin saya dan Bapak Bro akan berusaha menguak apa yang terjadi kepada adiknya Pak Wanto, Mas Bambangnya. Ya siapa tahu ya kita tidak bisa berseudon yang lebih jauh ya Pak Bro. Ya, Cuman betul. pengalaman kami di setiap penelusuran, baik itu di rumah, di hutan, dimanapun tempat berada, memang banyak suatu kejadian yang kadang tidak realita, karena suatu gaib itu sendiri, apalagi ini ranah-ranah bisa dibilang fitnah. Fitnah dari orang yang sudah meninggal, Iya. mungkin itu korinnya atau korin yang nggak penasaran atau itu memanipulasi dari jin, itu Allah a'lam bishawab, karena kita belum tahu di lokasinya ya Pak Bro. Ya, Tapi betul. memang banyak sekali Pak Wanto, Iya. kami juga sering, malah sempat kami yaitu ditelepon orang-orang yang sudah meninggal. Pernah ya Pak Bro? Pernah. Dan saya mengalami sendiri kayak gitu. Jadi gimana ya? Kalau perjalanan ke Cilacap mungkin sekitar 1 jam kalau. Saya mohon Pak Wantonya itu di koordinir setempat dari Iya, Pak dari RT. itu, Iya, iya. diberitahu, mungkin kami datang ke sana, mungkin bisa bicara ntar, saya mohon pada Pak Wantonya, ntar kita datang ke Pak RT-nya ngobrol secara pribadi untuk Iya. urusan ini lah ya. Iya, iya. Dan Biar kami nanti ya apa namanya? Biar nanti sama-sama enak. sama-sama enak lah, karena kan Iya. namanya hal goib ya Kang Nur Ya, ya. tidak semua orang itu paham dan mengerti. Takutnya kami datang ke situ malah niat saya membantu, malah ada suatu kejadian yang tidak Iya. diprediksi. Malah kayak gitu, Pak Nanti Wanto. pokoknya Siap, Pak Wanto? Siap. ya nanti mohon lah, nanti pokoknya saya siap datang ke sana membantu panjenengan. Satu catatan, monggo panjenengan yang silaturahmi ke Pak RT, nanti saya juga ikut menyampaikan Pak RW ya. Syukur ada kepala wilayah Kadus gitu ya. Untuk kita sampaikan bahwa kejadian yang seperti ini jangan menjadi hal yang apa ya, ramai lah. Karena semua ini demi kebaikan lingkungan setempat maupun keluargane panjenengan. Saya
Ya udah. Oke. Gini Anu? Pak Wanto, yang penting itu ya dikoordinir warga setempat biar Ya, ya, ya. kita Ya. sana mungkin saya tuh keluyuran di situ. Iya. Takutnya mau Karena kaget jauh sama ya. kita. Iya, Ah. iya, iya. Gitu ya. Oke ya sahabat Pak Bro, kita langsung perjalanan ke Cilacap ya. Karena perjalanan ini kurang lebih sekitar 1 jam, jadi ini saya take off dulu. Nanti kalau sudah sampai di tempat kita on Tapi lagi. mobilnya tadi diparkir di sana. Iya. Oke ya. Ya. Terima kasih sahabat Pak Bro, bantu like share-nya. Kita mau perjalanan Ayo ke gini aja Pak Bro, kita Gimana? sekalian ya ntar mampir dulu di warung. ya, nggak apa-apa kayak gitu ya. Oke ya sahabat Pak Bro, ini saya take off dulu. Nanti setelah saya sampai di lokasi, kita akan on lagi. Oke yuk gas, kita gas. Oke sahabat Pak Bro, kita take off dulu. Alhamdulillah ya. Kita sudah ngobrol sama Pak Wanto, Oh iya. bisa dikoordinir warga Mm-mm. tempat suruh jangan keluar sama Pak RT-nya. Alhamdulillah sih untuk suruh baca surat Anas ya di rumahnya Pak Wanto ya. Semoga malam hari ini kita bisa menemukan hal yang menjadi kendala dari keluarga Pak Wanto maupun sekitar sini ya. Bapak belum merasakan aneh nggak? Iya sih. Dari tadi saya itu masuk ke gerumbul sini, diikutin burung gagak dari tadi loh Bapak. Betul. Makanya arahnya justru malah ke tempat ini loh. Kayak seolah saya itu terpancing. Loh, Papa Bro sadar nggak tadi pas ngobrol di rumahnya Pak RT itu burung gagaknya itu bunyi di atas rumahnya Pak RT itu. Iya, Nah itu betul. Pak Bro dengar itu. Jadi seolah-olah kita itu mereka itu nggak senang atau ya Pak Bro? Subhanallah. Tapi memang sih bilangnya Pak Wanto ini di sini tuh tempat dimana saudaranya itu bukan apa adiknya itu Mas Bambang itu ini tanah miliknya ini Kang Nur. Kayak gitu. Yang rencana itu nanti mau dibuat di sini mau dibuat tempat tinggalnya gitu. Karena ini habis dibeli ini. Diberi oleh adiknya. Iya Mas Bambang. Oh, dari dia itu pas usaha jadi montir, terus dia itu sukses punya uang banyak beli tanah ini. Iya nih tanah ini rencana mau dibikin rumah ini. Iya, Pak Wanto sih bilang katanya sih udah tunangan Iya. dan meninggal itu, Masya Allah. Kasihan calon istrinya itu. Tapi ya subhanallah. Ya makanya kayak gini Pak Bro, ya memang ini suatu adat sih ya. Ya. Ya suatu adat yang memang ya saya nggak mengkaitkan segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu keimanan, tapi yang namanya adat istiadat memang di setiap tempat, di setiap daerah itu kan beda-beda ya. Tapi kalau di daerah kita itu kalau bujangan mau bikin rumah apa juga itu pamali katanya. Betul. Benar kan ya Pak Bro? Iya. Itu ya. Memang seperti itu. Ya adat lah ya. Walaupun mereka punya uang banyak, tapi memang itu pamali sebenarnya. Tapi namanya kalau kita berbicara dengan orang modern anak zaman sekarang, saya kan punya uang. Ya padahal gini, padahal itu adiknya itu sudah bikin rumah juga beli tanah Pak Bro. Iya, ya mungkin ya karena sebenarnya hal yang wajar manakala seorang wajar. pemuda yang Orang memiliki punya duit mau buat uang apa? lah gitu kan lah ya mau apa sehingga nanti kalau sudah berkeluarga ya bikin rumah kan istri tinggal masuk tinggal enak kayak gitu ya sebenarnya. Buat hura-hura main apa saja memang itu sih arahannya bagus ya Pak Bro. Cuman ya Betul. kalau kita kaitan dengan suatu adat istiadat ya mungkin gak etik ya Pak Bro. Tapi yang jelas intinya ya kita harus tetap banyak berdoa, harus banyak walaupun kita diberi suatu lebih rezeki pun kita harus bisa bagaimana rezeki itu pun bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, juga kita sisihkan untuk sedekah juga Pak Bro. Iya. Sebentar Pak Bro. Aku jadi juga loh. Pak Bro dengar suara anak ayam gak itu? Iya. Padahal kalau biasanya kalau ada anak ayam tuh
Tuh. Dengar nggak Pak Bro? Hal di sini nggak ada itu loh. Nggak ada apa namanya? Kandang ayam itu, peternakan ayam nggak ada loh. Tuh, nggak ada tuh. Dari tadi tuh saya tuh dengar. Saya kayak di kolam kayak gini. Gue lah. Apa ikan pada itu ada bunyinya? Bro kan dengar ada anak ayam ya? Iya, dengar. Masa ya ikan bunyi lah? Astagfirullahaladzim. Kang Nur, ini kok banyak binatang yang... Hah? Banyak binatang loh. Subhanallah tuh. Kita ditertawain tuh Pak Bro. Iya kok. Saya kok jadi merinding Pak Bro. Kenapa? Apa Pak Bro? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Sebentar Pak Bro. Astagfirullahaladzim. 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 Tuh apa? Gak tahu. Tuh. Sebentar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ini wow atau apa sih Pak Bro? Gak tahu itu. Tapi itu baru muncul loh Kang Nur. Dari tadi tuh saya nggak lihat. Astagfirullahaladzim. 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 Hati kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Kita deketin apa? Iya. Hah? Pelan-pelan aja. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Astagfirullah. 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 Kang Nur, itu yang hitam-hitam sosok apa Kang Nur? Tinggi besar itu loh Kang Nur. Subhanallah. Tapi sebentar. Ini malah saya tuh ini Pak Bro. Kenapa? Hah? Ini dibilang ini sih sosok apa ini? Tinggi besar itu loh Kang Nur. Kayak kuntilanak tapi Bu. Coba. Biasanya kalau kuntilanak kan bajunya Putih. putih ya Pak Bro. Iya, Ini hitam Pak Bro. betul. Ini sosok apa ya Pak Bro? Kita harus berhati-hati Pak Bro. Itu yang sebelahnya siapa itu Pak Bro? Lah nggak tahu itu. Astagfirullah. Tadi Pak Wanto bilangnya adiknya yang sering muncul. Kenapa itu ada sosok hitam di situ itu? Enggak maksudnya. Kok apa jangan-jangan ini kuringnya Mas Bambang itu bukan ini Pak? Nggak tahu itu. Kalau berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan itu montir kan pakainya seperti itu kan Nur? Iya kan? Astagfirullahaladzim. Kang Nur tadi melihat. Iya Pak Bro. Hah? Astagfirullah. Ini pohon apa ya Kang Nur? Hah? Ini pohon apa Kang Nur? Hah? Kalau melihat kayak gini pohon rambutan bukan? Iya ini pohon rambut. Hah? Ini burung gagaknya kok dari tadi. Ini nggak beres Pak Bro. Kang Nur, itu apa itu? Itu sumur bukan? Itu benar Pak. Hah? Tapi tadi benar di sini ya? Iya di sini tadi. Coba Kang Nur. Jenengan apa? Cek apakah di pohon ini sebagai mungkin tempat berhuninya itu dua makhluk itu ataupun di sumur itu Kang Nur. Astagfirullah. Astagfirullah.
Hei makhluk, siapa dirimu? Kenapa Anda masuk ke dalam raga sahabat Enyong? Siapa Anda sebenarnya? Kenapa Anda berpaling? Anda malu dengan saya? Siapa kamu? Perkenalkan wahai makhluk, saya Papa Bro dari Banyumas, dan raga yang Anda tempati adalah saudara saya Ustadz Nur. Lantas Anda siapa? Apa tujuanmu datang kemari? Saya bersama saudara saya Ustadz Nur mendapatkan tugas dari Pak Wanto selaku keluarga dari almarhum Mas Bambang yang sudah meninggal karena kecelakaan. Dan saya sudah melintas keliling di daerah sini. Saya tertuju ke tempat ini. Tadi saya melihat ada dua sosok, yang satu tinggi besar, yang satu kayak korin laki-laki. Apakah Anda sosok hitam tinggi besar? Memangnya kenapa? Begini, saya nggak akan mengganggu aktivitas Anda. Tapi ini adalah tempat bangsa kami, bangsa manusia yang hidup di lingkungan sekitar penduduk seperti ini. Banyak sekali warga di sini melihat perwujudan sosok dari Mas Bambang yang sudah meninggal itu melintas di sini. Kenapa Anda tertawa? Apakah ada yang lucu dengan kata-kata saya? Bambang adalah suami. Sebentar. Bambang adalah suami Anda. Mas Wanto, kakak dari Mas Bambang almarhum, Mas Bambangnya belum menikah. Dan calon istrinya pun masih hidup. Anda siapa? Saya adalah Nyai Melati. Nyai Melati. Asalmu dari mana? Tidak perlu kau tanya itu. Kenapa? Saya sudah memperkenalkan diri, saya Papa Bro dari Banyumas. Kenapa Anda nggak mau mengenalkan diri Anda? Bambang adalah suamiku. Bambang adalah suami Dan Anda. saya kurang baik apa saya kepada keluarganya? Kurang baik. Saya sudah membantu keluarganya, dan Bambang masih bisa mencari nafkah untuk mereka. Dan saya selalu mengasih suatu kesenangan pada keluarganya. Apakah saya salah apabila saya menginginkan apa yang menjadi suatu keinginan saya? Berarti apa yang terjadi bahwa almarhum Mas Bambang memperbaiki kendaraan dan memperbaiki hal-hal di rumahnya Mas Bambang, keluarganya Mas Bambang, itu adalah ulah Anda. Bukankah semua yang saya lakukan tidak melanggar dan masih memiliki suatu kewajiban buat keluarganya Mas Bambang? Tapi kenapa kamu datang kemari? Sebentar, Apa yang kau inginkan? itu mungkin versi Anda. Jelas Anda itu memiliki tujuan tertentu. Sebenarnya bangsa kami, bangsa manusia, kalau sudah meninggal selesai, tidak ada urusan keduniawian. Itu sudah di alam alam kubur. Jadi buat apa Anda itu membantu dari
keluarga Mas Bambang? Itu hak dari saya. Oh, Karena saya menginginkan si Bambang untuk menjadi suatu pasangan abadi saya. astagfirullah. Wahai Mbak Melati, Nyai Melati, ketahuilah, kehidupan Anda itu sudah ada alam sendiri. Bukankah Mas Bambangnya waktu masih hidup itu sering mandi di air di mana saya tempat di situ berbahagia, dan dia sering meminta dan saya mengabulkan apa yang menjadi suatu keinginan dari Bambang. Astagfirullah. Perlu kau ketahui, Kenapa? Bambangnya walaupun dia tidak memiliki suatu kemampuan apapun, tapi saya selalu membantunya. Waktu dia masih berumur 10 tahun, saya selalu membimbingnya, Astagfirullah. selalu mengarahkannya, Astagfirullahaladzim. karena dia kepingin menjadi orang yang dimuliakan, orang yang selalu disegani oleh orang. Astagfirullahaladzim. Jalan satu-satunya dia akan kujadikan sebagai seorang pangeran di kerajaan saya. Oh, saya paham. Anda berasal dari mana? Katakan. Saya berasal dari Gunung Merapi. Oh, sudah berarti Anda sudah mengenal almarhum Mas Bambang sudah puluhan tahun, sejak usia 10 tahun. Apakah pribadi Mas Bambang memuja Anda di Gunung Merapi? Ataukah Anda sengaja mencari pribadi Mas Bambang dari kecil? Dia sudah menjadi suatu takdir untukku. Perlu kau ketahui, Kenapa? saya sudah membuat suatu hidup yang enak dengan suatu kemuliaan dari pemuda yang saya idamkan, tapi beraninya dari keluarganya menjodohkan. Itu tidak pantas. Saya Dan hanya saya yang pantas untuk memiliki Bambang itu sendiri. berarti bukan almarhum Bambang yang meminta memuja Anda, tapi Anda yang mencari Mas Bambang. Apa yang mau kau lakukan di tempat ini? Sebaiknya kamu pergi saja. Baik, Nyai Melati. Bukankah si Bambang baik-baik saja dan tidak mengganggu keluarganya? Itu versi Anda. Itu versi Anda. Anda bisa berbicara apapun, berbicara kenikmatan, berbicara kebahagiaan, berbicara kesenangan. Itu versi Anda. Tapi apakah Anda tahu hati dari keluarganya Mas Bambang? Karena semua itu adalah hanya kesenanganmu saja, Nyai Melati. Begini, Nyai Melati. Sekarang saya Papa Bro bersama Ustadz Nur, saya peringatkan kepada Anda, lepaskan belenggu sebuah perjanjian yang sudah Anda lakukan terhadap diri Mas Bambang. Saya tidak mau, Oh, karena Bambang adalah milikku. kalau Anda tidak mau, berarti Anda sudah melanggar
sebuah tatanan kehidupan dari bangsa kami, bangsa manusia yang sudah Kalau itu kembali ke alam kubur. menjadi suatu keinginan dari keluarganya Bambang, akan saya hancurkan semuanya. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Anda sudah bertemu kami, berarti Anda sudah berhadapan dengan kami. Saya tidak ada urusan dengan kalian. Ya, memang semula tidak ada urusan, betul. Tapi selama ada bangsa kami, bangsa manusia yang menceritakan sebuah kejadian-kejadian seperti ini adalah menjadi urusan Saya kami. sudah menginginkan dengan memperjuangkan si Bambang seenaknya kamu. Begitu juga kami, Musikku. bangsa kami, bangsa manusia. Astagfirullah. Oh, rupanya Anda menyerang kami. Baiklah, sekarang keluar dari raga sahabat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setan orang itu ilmet, orang tulit manuk mati nang jero. Kanur aman? Aman? Bener aman? Astagfirullah. Oke. Astagfirullah. Hanya Melati. Saya sudah peringatkan kamu. Saya sudah berbicara baik-baik pada dirimu. Oh, berarti selama ini Ini Kang Nur. ini udah dikunci loh, bro. Udah. Ini sudah bisa kemana-mana. Nyi, Kang Nur. Ini Nyai Melati. mau nyai mau nyinyir apa saya nggak urusan, Pak Bro. Ya. Karena dia itu makhluk yang sudah jelek. Nah, Lihat nih, Pak Bro. Awas kamu. pas jangan disentuh loh Kang Nur. Astagfirullah. Melati. Kamu itu bangsa jin. Berarti segala suatu kejadian kecelakaan dari Bambang di jalan raya itu, waktumu itu ulah kamu untuk mengambil jiwanya. Kodrat kamu itu harus berhubungan dengan bangsa kalian, bukan dengan bangsa kami, apalagi kamu. Walaupun kamu berdalih, tapi perlu kau tahu, Bambang sudah tidak ada. Lepaskan saya. Saya tidak akan melepaskan. Lepaskan. Saya tidak ada urusan denganmu. Kalau kamu Astagfirullahaladzim. tidak mau membebaskan jiwa dari Bambang, malam hari kamu saya leburkan. Dan itu untuk peringatan dari bangsa kalian. Jangan sampai bangsa kalian itu memperdaya bangsa kami. Peringatkan sekali lagi Kang Nur. Kalau dia mau diperingatkan oleh kita, kita lepaskan. Tapi kalau dia tidak mau, leburkan saja. Pak Bro, Siap. sebaiknya kita leburkan saja, karena kalau kita tidak meleburkan dari sosok ini, jiwa dari Mas Bambang Mas itu Bambang. masih. Kita siapa, Bro? Nyai Melati, Allah. berdalih apapun untuk kebaikan dengan bangsa kami. Kalau kamu mengambil jiwa secara paksa dari Bambang, itu salah besar. Allah. Ini untuk peringatan dari bangsa kalian. Dia berasal dari Gunung Merapi Kang Nur. Mau Gunung Merapi, Gunung Kelut, kalau bangsa kayak gini itu sudah mengganggu bangsa, kita harus leburkan loh. Iya. Ini peringatan untuk bangsa kalian. Astagfirullah. Kalau bangsa kalian mengusik bangsa kami, keadilannya kamu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Siapa, Bro? Oke. Berdoa la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah, 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 Allah. Alhamdulillah. Kang Nur, ini siapa? Si Mas Bambangnya jelas ini
kita sudah leburkan yang mengendalikan. Nah, kita korek keterangannya Kita Mas langsung Bambang. ntar kita ngobrol terakhir aja, kita harus cepat-cepat tarik sosok dari Bambang ini, Pak. Oke. Kang Nur, coba jenengan karena inilah hanya Mas Bambang ya. Coba cari titik tengahnya di mana kita tarik korinnya Mas Bambang. Kayaknya mungkin di sini Kang Nur. Ini titik tengahnya nih. Bantu selawat ya, Pak. Oke, Kang Nur sebentar. Ini tasbihnya buat pintu keluar dari korinnya Mas Bambang. Taruh di tanah aja. Ya. Oke, Kang Nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wujudkan korin dari Mas Bambang. Ya Allah, ya Allah, Allahu, Allahu, Allah, 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 Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah, sebentar Kang Nur. Ini saya posisinya di mana ya? Biar enak kayak gitu. Astagfirullah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuanku, tolonglah Tuan, tolonglah Saya saya. tahu kamu bekerja untuk menghidupi dirimu dan menghidupi keluargamu. Walaupun kamu tidak tahu dan tidak paham, secara tidak sengaja kamu memancing dari bangsa kegelapan, dari bangsa siluman untuk bisa mengendalikanmu secara perlahan. Saya terjerat, Tuanku. Saya harus bagaimana? Segala sesuatu bukan urusan kamu, tapi saya yakin Allah lebih tahu dan Allah mengerti apa yang menjadi suatu kehendak dari takdirnya. Baiklah, Tuanku. Segala urusanmu yang berkaitan dengan dunia ini kami akan sampaikan kepada keluarga sebagaimana baiknya. Apakah ada suatu pesan yang akan kau sampaikan untuk keluargamu? Tolong sampaikan kepada keluarga kami, Tuan. Harta benda yang sudah saya kumpulkan, berikan kepada anak-anak yatim piatu, Tuanku. Insya Allah segala sesuatu saya kembalikan lagi kepada keluarga dan dirimu, dan saya kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang telah kau dapatkan bisa menjadi suatu keberkahan dan bisa menuntun suatu kenangan jiwa dan ruhmu di sana. Terima kasih, Tuanku, sudah datang ke sini. Semua adalah kehendak Allah, dan saya ditemukan dengan dirimu. Semua adalah kehendak Allah, dan saya kembalikan lagi kepada Allah. Mas Bambang,
Baik Tuanku. Bacalah suatu syahadat untuk suatu pengantar jiwa dan ketenangan dari ruh. Baiklah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Walaupun segala suatu perbuatanmu kamu tidak sengaja melakoni dan melakukan sesuatu yang bertujuan untuk suatu kejelekan, semoga Allah bisa meringankan, semoga Allah bisa memberikan suatu cahaya nur buat jiwa dan hatimu. Terima kasih Tuan. Mohon maaf Tuan. Baiklah, Ada satu hal yang perlu saya sampaikan. apalagi Mas Bambang? Sampaikan kepada keluarga kami bahwa ada salah satu organ tubuh saya yang masih tertinggal saat kecelakaan Tuan. Insya Allah, semoga saya dan Papa Bro, walaupun organmu sudah tidak bisa ditemukan karena sudah rentang waktu, tapi insya Allah semoga dengan suatu air tirto mulyo dan teratai kebahagiaan bisa menjadi suatu wasilah, suatu ketenangan yang bersifat secara lahir dan batin. Sekarang pergilah kamu dengan tenang. Kak Nur, sebelumnya nanti di ini airnya disiramkan di kepalanya itu. Astagfirullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Mas Bambang, Asyhadu alla ikutlah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar apa yang disarankan oleh Ustadz Asyhadu Nur. alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang pergilah kamu dengan tenang. Semoga Allah menerima segala amal dan mengampuni segala suatu kesalahan. Sahabat Pak Bro, bantu doanya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, 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 Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Intinya begini Bapak. Astagfirullah ya Allah. Jadi saya kalau resapi malam hari ini, jadi Mas Bambangnya memang walaupun tidak sengaja, dia sudah didoktrin ya, Iya. didoktrin oleh bangsa lembut dan Itu dari usia 10 tahun loh Kang Nur. ya makanya ini saya jadi teringat cerita dari guru spiritual saya Bapak. Memang Gimana? dari bangsa mereka pun ada yang menginginkan berdampingan dengan bangsa kita. Ya. Jadi intinya dia itu nggak ridho apabila target mereka yang menjadi pasangannya untuk menikah karena ya manusiawi ini kalau silumannya silumawi apa gitu. Intinya gini, jadi mereka itu menginginkan suatu perjaga dari Mas Bambang ini. Ya mungkin karena ada tujuan tertentu ya untuk niat dari bangsa-bangsa Tapi mereka yang ya. jelas, walaupun bagaimanapun bangsa mereka sudah niatnya sudah nggak baik, apalagi nyampe menghilangkan nyawa Bapak. Betul. Walaupun dia itu berdalih untuk kebaikan, ya mohon maaf ya, tadi yang kita sambungkan dari ceritanya keluarganya ya, walaupun Mas Bambangnya mungkin ini hanya satu, ntar besok kalau Ya. kita nggak selesaikan mungkin bisa secara tidak sengaja keluarga dari Pak Wantonya Wanto. makan uang buta, Nah, uang yang tidak sengaja, uang yang mungkin dalam pikirannya suatu pengabdi siluman juga ya. mungkin dalam pikirannya Pak Wanto itu rezeki dari apa? Mungkin korin kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah
manipulasi dari Nyai Melati Ya, gitu, itulah siluman. celakanya bangsa-bangsa dari siluman gaib yang manipulasi dengan suatu Mhm. metode kebaikan, metode apapun. Tapi Ya. insya Allah, sumanaudzubillah ya, Ya. sumanaudzubillah, segala sesuatu kalau dipupuk dengan suatu didikan, kita memakan suatu uang yang tidak halal dan berkah, Ya. ya lama kelamaan secara tidak sengaja energi yang itu mengendap menjadi suatu energi negatif yang Betul. bisa saja mengundang suatu azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanaudzubillah. Dan saya kembalikan lagi kepada kalian semua, semoga Allah selalu menjaga kita semua dari suatu kejahatan makhluk yang bersifat manusia dan bersifat gaib ya. Ya. Dan gini Kang Nur, kejadian malam hari ini ya, dari yang dialami oleh Mas Bambang itu sudah dipupuk dari kecil. Karena itu kecelakaan di jalan. Dan ada juga pernah kita menyelesaikan misi itu kan apa ya? Semacam tumbal lah. Jadi hal siluman seperti itu mencari pasangan saat orang itu melintas di jalan, Kang Nur. Ya, Kayak gitu. gitu juga kalau saya amati ya memang ya cinta itu buta, Pak Bro. Ya. Jadi Nyi Melati itu buta, tidak sadar bahwa dia itu bangsa siluman. Dia tuh mau beristrikan bangsa kita Manusia. Iya, Itu betul, tidak betul. boleh itu. Ya, sudah melanggar kodrat. Ya makanya walaupun kita cinta kita jangan mengurangi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilahi anta maksud waridu kamat lubi'at ini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi suatu tujuan kehidupan kita, walaupun kita diberi suatu akal, diberi suatu hati, diberi suatu apa saja oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa memilih dan bisa menjernihkan pikiran kita dan hati kita, insya Allah Ya. segala ridho dan keberkahan apa saja yang kita tuju, yang kita cita-citakan, walaupun sedikit pasti berkah, dan apabila banyak semakin barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke ya, Kang Nur, nanti kita sampaikan kepada Pak Wanto, dan nanti Pak Wanto itu kita kasih air teratai kebahagiaan biar nanti disiramkan di makamnya Mas Bambang. Oke ya, sahabat Pak Bro, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah like, terima kasih sudah subscribe. Saya Pak Bro bersama Ustaz Abdul Hakim. Mohon undur diri, mohon bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang salaman tutup suluran. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Bye bye, sampai jumpa.